Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, semuanya senantiasa berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Semoga kita semua di sisa usia kita bisa menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber berkah, sumber rahmat, sumber kedamaian bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Mari kita tekadkan mulai saat ini tidak boleh lagi ada makhluk lain yang terluka oleh kata-kata kita. Tidak boleh lagi ada makhluk lain yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Kalau kita sudah menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber rahmat, sumber berkah, saksikan berkah semesta tanpa batas akan datang kepada kita tanpa kita duga. Para hadirin, para sahabatku yang budiman, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta raya, yang meliputi seluruh makhluknya, yang senantiasa mengurus, mengatur seluruh kebutuhan makhluknya tanpa batas. Oleh karena itu mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini. Semoga ilmu yang dialirkan semesta melalui diri saya menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa menyelamatkan kehidupan kita lahir batin, bisa meningkatkan kesadaran kita dan meningkatkan kualitas hidup kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita hari ini, kita akan berbicara tentang cinta. Cinta yang saya maksud itu bukan soal rasa perasaan. Itu hanya bagian kecil dari kata cinta itu sendiri. Cinta yang saya maksud adalah suatu daya yang meliputi seluruh manusia, meliputi seluruh makhluk, suatu kekuatan yang bisa menggerakkan manusia, menggerakkan semua makhluk. Cinta yang saya maksud adalah suatu kekuatan positif yang ada di semesta dan meliputi seluruh manusia. Jadi cinta yang saya maksud adalah suatu kekuatan positif. Siapapun yang sudah bisa menggunakan cinta, yaitu kekuatan positif, maka hidupnya akan selalu didatangi segala hal yang positif. Orang-orang yang positif, kondisi-kondisi yang positif, peristiwa-peristiwa yang positif. Lalu kenapa ada orang dalam kehidupannya lebih banyak didatangi hal-hal yang negatif, peristiwa yang negatif, kondisi yang negatif, orang yang negatif?
Orang-orang yang dalam kehidupannya lebih banyak didatangi hal-hal yang negatif, harus tahu itu. Sebetulnya dia sedang mengalami ketiadaan cinta dalam dirinya. Sekali lagi ya, orang-orang yang hidupnya negatif, banyak penderitaan, banyak konflik, masalah gak selesai-selesai, sudah jatuh di timpa tangga, kesedihan tidak berakhir, penderitaan tidak selesai-selesai. Saya kasih tahu, orang yang semacam ini membuktikan dalam dirinya sedang mengalami ketiadaan cinta. Paham ya? Saya ambil contoh yang sederhana seperti ini. Nih, di tangan saya ada air dalam botol. Botol ini kalau diumpamakan itu seperti tubuh kita. Tubuh kita ini. Air yang ada di botol ini, umpamakan saja, itu adalah kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Daya yang ada dalam diri kita. Sumber keindahan, sumber ketentraman, sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, sumber berkah, sumber rahmat. Tetapi di botol ini ada ruang, nih, bagian atasnya nih ruang kosong. Bedanya apa? Bagian yang bawah itu adalah kekuatan positif, air. Bagian yang atas bukan kekuatan negatif, tapi bagian yang kosong ini adalah ketiadaan air. Paham ya? Ketiadaan air. Awas, ngajinya harus fokus. Karena hari ini saya akan ngasih hadiah yang penting buat hidup. Karena banyak orang yang hidup ingin bahagia tapi nggak tahu caranya. Maka bahagia hanya angan-angan. Nanti kalau usaha saya sukses, saya akan bahagia. Orang yang semacam ini tidak akan pernah sukses usahanya dan tidak akan pernah bahagia. Karena saat dia berbicara, nanti kalau saya sukses, saya akan bahagia. Berarti saat dia berbicara, dia dalam kondisi tidak bahagia. Hukum alamnya sederhana. Hukum alamnya like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Ketidakbahagiaan akan menarik ketidakbahagiaan. Kebahagiaan akan menarik kebahagiaan. Bagaimana mungkin orang ini bisa bahagia? Karena saat dia bicara sedang dalam kondisi tidak bahagia. Realitasnya dia tidak bahagia. Makanya akan datang pada diri dia bukan kebahagiaan, semua ketidakbahagiaan, kegagalan, masalah, ditipu orang dan macam-macam. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah pengalaman tentang itu. Kalau saya lihat wajah-wajahnya ini sudah berpengalaman. Berpengalaman menderita maksudnya. Nanti kalau saya sudah punya rumah bagus, saya akan bahagia. Saat dia bicara, realitasnya dia belum bahagia. Bahagianya baru nanti kalau punya rumah bagus. Saya yakinkan orang semacam ini sampai kapanpun tidak akan punya rumah bagus. Karena dia tidak bahagia. Berarti dia sedang menarik kebahagiaan atau ketidakbahagiaan? Ketidakbahagiaan. Harusnya bahagia aja dulu. Walaupun rumah bagus belum ada. Bahagia aja dulu. Walaupun bisnis belum sukses. Karena bahagia itu keputusan kita. Mau bahagia, tidak bahagia itu pilihan. Tapi kalau kita bahagia duluan,
berarti yang akan menarik adalah kebahagiaan. Yang akan datang pasti berbagai macam orang, situasi, peristiwa yang akan membawa kebahagiaan. Sesederhana itu. Pahami dulu ya konsepnya. Saya berbicara pakai pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah. Yang tidak sekolah pun bisa mengerti omongan saya. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya metode ilmiah. Cara berpikir setiap manusia itu sama. Otak kita dirangkai dengan cara yang sama. Diciptakan oleh Tuhan yang sama. Sumber kita sama. Jadi aslinya kita itu sama. Lalu apa yang membedakan satu manusia dengan manusia yang lain? Yang membedakan itu bukan otaknya. Yang membedakan itu adalah program yang dimasukkan ke dalam otak. Kita beli HP yang sama nih, HP yang sama mereknya. Ini hardware namanya. Setiap orang punya selera. Mau diisi program apa? Mau diisi aplikasi apa? Setiap orang bisa beda-beda. Akhirnya kinerja dari HP ini menjadi berbeda bukan karena HP-nya, tapi karena program yang dimasukkan ke dalam HP itu. Paham ya? Jadi kenapa nasib manusia berbeda? Bukan dibedakan oleh Allah. Allah tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan macam apa kalau membeda-bedakan? Katanya maha welas, maha asih. Masa membeda-bedakan? Jadi yang membedakan nasib kita itu adalah program yang diinstalkan ke dalam diri kita. Siapa orang pertama yang ngasih program kepada kita? Ya orang tua kita. Dalam psikologi disebut figur otoritas. Bayangkan ya. Lahirlah ke dunia barangnya macam kayak gini. Ini barang nih. Barang. Benda. Bungkelekannya seperti ini. Gak ada namanya dulu. Tapi begitu lahir ke dunia, oleh bapak saya diberi nama Saiful Karim. Hati-hati. Saiful Karim itu bukan ini. Bukan ini. Apalagi tulisan SYAIFL itu bukan, itu tulisan Saiful Karim. Tapi karena itu ya sudah diidentikan dengan diri saya menganggap saya itu adalah Saiful Karim. Lalu dari kecil kita disuruh ini, suruh itu. Berbagai macam program dimasukkan ke otak kita. Orang tua bilang, ya, nanti kalau kamu sudah besar, hati-hati, cari uang itu susah. Masuk tuh program. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Masuk tuh. Kamu jangan mimpi. Yang penting kalau kamu sudah besar, kamu bisa makan. Itu saja sudah bagus. Banyak kan yang kayak gitu? Itu namanya program itu. Dan itulah yang membatasi diri kita yang tanpa batas itu menjadi serba terbatas. Tapi ketika nasib anak-anak kita itu tidak bagus, kita jarang jujur pada anak. Karena kita tidak mengerti. Misalnya anak cari kerja susah. Jarang orang tua, jangan-jangan saya pernah ngasih program sama anak. Kalau cari kerja itu susah. Dan diulang-ulang, jadi namanya belief system.
Jadi sistem kepercayaan pada anak. Malah anaknya dimarahi. Kamu ini gimana sih? Orang lain kerja di sini, kerja di situ. Kamu cari uang, cari kerja aja susah. Lupa orang tua kalau program di diri anak itu hasil buatan dia sendiri. Suka gitu nggak? Nah ini makanya orang tua tuh harus sadar, harus belajar parenting. Harus belajar sesuatu yang tanpa batas. Saya kalau anak lagi jalan-jalan bilang, ayah, wih itu mobil bagus, keluaran terbaru. Yes, nanti kamu bisa beli nah. Nanti Allah kasih rezekinya buat kamu, kalau kamu menginginkannya. Gak pernah dari mulut saya keluar, jangan mimpi. Uang dari mana? Buat makan aja susah. Tuh, program tuh. Suka begitu gak? Nih yang suka begitu, stop. Stop. Semua batasan-batasan kehidupan sebetulnya buatan diri kita sendiri. Cuman kita tidak jujur karena kita pun diperlakukan begitu oleh orang tua kita. Betul nggak? Iya. Anak minta sekolah sama orang tua. Jangan mimpi kamu sekolah. Pakai kuliah-kuliah, mahal sekolah itu. Buat makan aja susah. Tuh. Masuk gak? Masuk jadi program. Ini yang akan kita bicarakan hari ini ya. Makanya ini adalah hal penting. Yuk kita lihat lagi ke sini ya. Ini botol berisi air. Saya simulasikan ya. Botol itu tadi apa? Anggap saja tubuh kita. Air yang ada di sini anggap saja itu adalah kekuatan positif yang ada pada diri kita. Berarti yang kosong ini apa? Yang kosong ini adalah ketiadaan kekuatan positif. Jadi kalau yang isi ini cinta, berarti yang kosong ini adalah ketiadaan cinta. Paham ya? Oke. Sekarang saya ingin menambah air. Berarti menambah apa? Menambah cinta. Menambah kekuatan positif. Gimana caranya? Caranya gimana? Dibuka tutupnya. Harus terbuka dulu. Tutup ini namanya cover. Cover. Cover itu bahasa Inggris. Bahasa Arabnya kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Keliru. Orang kafir itu orang yang suka menutup diri. Dikasih nasihat, marah. Kafir itu. Dikritik sedikit, tersinggung. Kafir itu. Dikasih ilmu baru, nyalah-nyalahin orang. Kafir itu. Paham ya? Paham ya? Awas, awas. Kita kan dari kecil dikasih program yang salah lagi. Betul nggak? Maka menganggap diri kita paling benar. Semua orang lain yang keyakinannya beda dengan kita salah. Kan gitu? Hati-hati nih. Ya. Lanjut. Lanjut. Udah dibuka? Buka. Terus supaya airnya bertambah, supaya kekuatan positifnya bertambah, berarti saya harus memasukkan air. Apa yang terjadi kalau saya memasukkan air? Yang terjadi ya, jumlah air di botol ini bertambah dan jumlah ruang kosong dengan sendirinya hilang tanpa diusir. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Kalau kekosongan ini adalah ketiadaan cinta, kita tidak mungkin menghadirkan cinta dengan cara mengusir ketiadaan cinta. Lanjut. Kalau air ini adalah hal yang kita inginkan, kosong ini adalah hal yang tidak kita inginkan, jujur. Begitu kita mendapatkan yang tidak diinginkan, yang kita lakukan selama ini apa? Mengusir yang
tidak diinginkan atau fokus kepada yang diinginkan? Jujur, jujur. Mengusir yang tidak diinginkan. Berarti logikanya ingin bertambah cinta tetapi mengusir ketiadaan cinta. Bahkan kita berjuang untuk melawan kekosongan dengan cara mengosongkan kekosongan. Hasilnya apa? Air tidak pernah bertambah. Sampai sini ngerti dulu? Oke. Sekarang kita lihat kehidupan kita. Kehidupan kita ini adalah katalog. Katalog itu semacam daftar pilihan. Katalog itu ya, daftar pilihan. Di hidup ini cuma menawarkan dua. Yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Cuma dua aja. Cuma dua ya. Apa? Yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Lebih banyak mana yang datang ke dalam kehidupan kita? Yang diinginkan atau yang tidak diinginkan? Yang tidak diinginkan. Tahu kenapa sebabnya? Banyakan air atau banyakan ruang kosong? Ruang kosong. Tahu sebabnya apa? Karena kita selama ini tidak berusaha mengisi gelas ini dengan air. Malah justru kita terus-menerus fokus pada ruang kosong dan mencoba mengusir ruang kosong itu. Jadi yang melebar adalah kekosongan. Makanya rumusnya sederhana. Nih, ini ilmu luar biasa. Dan sudah saya praktekkan. Katakan tidak kepada yang tidak diinginkan. Ketika kita mengatakan tidak kepada yang tidak diinginkan, itu sama dengan mengatakan iya. Ulangi ya. Ketika ada yang tidak diinginkan, pasti mengatakan tidak. Karena kita menolaknya, bukan? Semakin menolak yang tidak diinginkan, semakin mengatakan tidak, sebetulnya alam semesta memahaminya bahwa kamu mengatakan iya. Dan yang tidak diinginkan itu akan datang bertubi-tubi. Dan itu yang tidak pernah disadari. Ini sains. Jadi sebetulnya ya, ini pelajaran awalnya itu pelajaran agama. Cuman pelajaran agama yang sudah disaripatikan. Yang sudah diolah oleh saya. Sehingga yang saya bagikan ini adalah saripatinya ini. Dan sudah dibuktikan oleh saya. Ternyata hasilnya keren. Pasangan menyakiti kita diinginkan atau tidak? Tidak kan? Oke. Apakah kita meningkatkan cinta kita kepada pasangan? Atau menyerangnya, protes, membicarakannya berulang-ulang ke tetangga, teman arisan, teman kantor? Jujur, mana yang dilakukan? Jadi bagaimana bisa tambah kekuatan positifnya? Karena yang dilakukan salah. Kita sedang mengatakan tidak kepada yang kita tidak inginkan. Makanya dalam hidup sederhana, kamu mau lari kemana? Semakin menolak yang kamu tidak ingin, maka semakin datang yang kamu tidak inginkan berulang-ulang. Sampai kamu bisa menerimanya seutuhnya. Gitu aja. Paham sampai sini? Nah, ini belum masuk judul belum? Jujur ya. Bapak Ibu seumpamanya sakit. Apa yang dilakukan Bapak Ibu?
Apakah mengeluhkan sakit? Membicarakan sakit? Biar semua orang sekampung bersimpati? Menceritakan rasanya sakit? Biar semua orang semuanya datang bawa oleh-oleh begitu? Tambah sakit. Karena harus sakit itu berarti di botol ini kosong atau isi? Kosong. Berarti sehat yang mana? Isi. Harusnya fokus pada isi. Rasakan seakan-akan kita sudah sehat. Rasakan seakan-akan sehat sudah jadi milik kita. Rasakan seakan-akan kita sudah melakukan berbagai hal dengan sehat itu. Saksikan saya, hanya dalam sekejap kita akan sehat. Ini mahal rahasia ini. Dan saya bagikan gratis saking mahalnya. Lanjut dulu. Jadi kalau kita ingin meniadakan kosong, caranya menghadirkan isi, bukan melawan kekosongan. Nih, kerja di perusahaan, gajinya gak naik. Terus protes sama pemilik perusahaan, demo, kota jadi hancur. Ingin agar keinginannya direspon oleh perusahaan. Saya kasih tahu. Sepanjang kita kerja di orang, kita terus-menerus menyiapkan masa depan orang. Kalau kerja di orang, yang menentukan gaji orang atau diri kita? Aneh kan? Kerja di orang, tapi yang menentukan gaji kamu. Yang menentukan besar penghasilan kamu. Harusnya kalau ingin penghasilanmu seperti yang kamu mau, ya bikin usaha sendiri. Tentukan mau semalam 100 juta, mau sebulan 300 juta, ya tentukan oleh kamu. Kamu yang menentukan. Ini kerja di orang berharap gaji besar. Lucu nggak? Lucu. Pengen jadi orang kaya, tetapi daftar jadi PNS. Kan sudah tahu PNS itu gajinya golongan 1 sekian, golongan 2 sekian, naik pangkatnya 4 tahun sekali. Jadi kita ini antara keinginan dan cara mencapai keinginan, bahasa Arabnya itu tojaiyah. Gak nyambung gitu begitu. Ngerti gak? Saya ingin 1 jam penghasilan saya 150 juta. Bisa. Saya mengasah keahlian saya. Sampai keahlian saya itu dibutuhkan banyak orang. Buka tuh di YouTube. Pelatihan apa? 1 orang 1,5 juta bayarnya. Kuotanya 100 orang, kan 150 juta sejam. Bisa? Bisa. Tapi kalau saya kerja di orang pengen 150 juta, mimpi kali ye. Itu yang selama ini tidak kita sadari. Paham sampai sini dulu? Ini ngajinya kecepatannya 2 km per jam. Biar ngerti, biar ngerti. Karena selama ini begitu mendapatkan yang tidak diinginkan, maka kita menolaknya mentah-mentah, mengusirnya mentah-mentah, dan kita pikir dengan mengusirnya sudah selesai. Padahal yang tidak diinginkan akan datang berulang-ulang. Satu pertanyaan saya. Begitu dapat yang tidak diinginkan, mengapa Bapak Ibu membencinya?